kepala ya sebenarnya bukan di sini, di belakang yang apabila ditekan itu ada kayak lubang. Ya ada kayak lubang dan nyeri. Nyeri pada saat ditekan. Nah, itu yang paling bagus dibekam. Itulah titik umum Mugis. Kalau menurut pendekatan TCM. Ya bukan di tengah-tengah sini. Ini namanya titik hamma. Nah, kalau di depan sedikit namanya titik yafuh. Ya, kalau yang di belakang sedikit, yang apabila ditekan ada lubang-lubang dan nyeri-nyeri, itulah sebenarnya puncak kepala. Dan itulah yang dicukur. Ya, itulah yang dicukur. Tempatkan kop di situ. Tapi sekaligus itu adalah merupakan titik akupresur. Iya, titik akupuntur. Akupunturnya harus menghadap ke depan jarumnya ya kalau akupuntur. Akupresur enak di situ. Enak sekali. Enak. Pastinya. Ya. Harusnya di sini. Enak. Oh, tangan berapa? Baik ya. Jadi secara umum akupresur itu ada namanya titik mu depan, su belakang. Mu depan, su belakang. Ya itu saja. Kalau mu berarti depan, kalau su belakang. Itu tadi itu meridiannya, ya, meridiannya. Jadi istilahnya kalau TCM akupresur mu depan, su belakang. Iya, mu depan, su belakang. Kalau dikatakan titik mu berarti di depan cari. Kalau dikatakan su berarti di belakang. Begitu maksudnya ya, bukan di meridiannya, hanya istilahnya. Kemudian ada namanya titik dekat. Titik dekat. Yang dimaksud dengan titik dekat dari organnya. Contoh paru-paru. Paru-paru satu di mana? Ya paru-paru satu kan di sini kan? Di atas. Berarti dekat dari paru-parunya. Yang terjauh di mana? Yang terjauh di mana kalau paru-paru? Yang terjauh ya di ujung jari, ibu jari. Itu yang terjauh. Ini semua terjauh semua ini. Titik terjauh semua. Yang titik terdekat ya yang di sini. Yang di sini, yang di sini terdekat dari organ. Kalau yang ke bawah itu namanya titik jauh. Mau ambil titik jauh, mau ambil titik dekat, silakan saja. Silakan saja. Ada namanya titik indikasi. Titik indikasi itu sama kalau kita katakan titik dispoint. Di mana keluhannya di situ ditekan-tekan. Di mana keluhannya di situ ditekan-tekan. Iya. Iya itu tadi misalnya ada kayak kita raba-raba ya trigger point. Ada kayak kalau kita raba-raba sakit di situ, maka caranya jangan langsung dihantam ya. Di apa namanya? Di ini dulu, urai dulu sedikit. Setelah itu tekan itu yang titik yang sakit. Tekan perlahan-lahan, salurkan energi. Setelah itu kita urai lagi. Makanya kalau ada di sini yang pernah belajar tutup punggung, itu sebetulnya adalah pengembangan dari akupresur. Iya, artinya masih satu turunan sebetulnya ya. Karena semua titik tutup. Siapa di sini pernah ikut tutup punggung? Semua. Iya, semua yang ditotok itu adalah meridian kantung kemih. Tidak ada di luarnya. Totok punggung itu hanya satu meridian yang ditotok. Semuanya meridian kantung kemih. Dan kantung kemih adalah menguasai aliran cairan dalam tubuh. Kalau cairan tubuh bagus, aliran energi bagus ke otak, suplai energi akan bagus, stagnasinya akan hilang. Satu meridian dalam akupresur itu cukup untuk dipakai di totok punggung. Baru satu meridian. Kita 14 meridian. Iya. Luar biasa. Lengkap. Iya. Tidak jadi Jadi kalau seumpamanya kita tahu tadi itu letak cunnya 4 cun dari tulang torakal tengah itu akan lebih cepat lagi sembuh apabila kita urai di situ. Di mana titik berapa yang bermasalah? Kalau kita misalnya menggunakan titik dispoint tadi, titik keluhannya di mana? Ya itu. Kalau katakan titik iung luo itu yang merupakan pembuluh darah besar. Ya misalnya kita ambil ini sini pembuluh darah besar. Nah di sini titik pembuluh darah besar, titik aksi kan sini. Ya ini kan titik wajib. Nih di sini
sini. Tekan-tekan di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala ya sudah betul-betul meletakkan titik akupresur ini pada titik-titik yang memang disediakan oleh Allah dalam ada ruang-ruangnya memang. Coba raba di sini. Ada di sini, ada di sini. Agak cekung, agak dalam. Karena di sini ada tulang kan, tonjolan. Di dalamnya sedikit, coba ditekan. Iya, agak di sana sedikit. Ini pergelangan. Di sini ada tonjolan tulang. Ini ada agak berlubang ke dalam. Coba tekan-tekan di situ. Itu adalah titik pembuluh darah besar. Dan ini apapun keluhannya, ambil di situ. Mau muntah darah, mau sesak napas, asma yang sudah, tekan di sini. Ya, orang yang TBC, bronkitis akut, ini kan titik paru-paru kan? Titik paru-paru, iya. Semua masalah keluhan paru-paru, bronkitis akut, sudah muntah darah, sudah berobat 6 bulan, ambil nih di sini nih. Ambil nih di sini nih. Kiri kanan. Karena meridiannya berlaku kiri kanan. Kaki demikian pula di tangan, meridiannya berlaku kiri kanan. Iya, di sini dia tahu. Ini. Ini kan tulang ini. Ini kan ada tonjolan tulang. Di sininya dia. Ini dia nih. Afwan. Coba tidak salah. Ini kan tonjolan tulang. Ini dia pas ini sudah ada bekas ini. Siapa yang gigit ini? Saya yang tekan. Oh, dia tekan sendiri. Dia nak gigit sendiri. Kalau ada yang gigit. Saya tanya dulu. Gimana? Sudah tepat? Iya. Sudah tepat? Karena kalau tidak tepat, tidak terasa atau sakit. Memang agak sakit di situ. Iya, ngilu-ngilu enak. Ngilu-ngilu enak. Ya, Gila-gila berasa aja. 30 kali untuk tonifikasi, kuatkan paru-parunya. Ya, di sini nih. Ya, pas lubangnya. Jadi dia kalau ke sana sedikit ada tonjolan tulang. Ke sini sedikit ada pergelangan. Dia di sela-selanya. Ini dia 30 kali. Kalau jarumnya itu di sini masuk. Iya. Saya ambil ini. Iya, kita ambil itu. Yang jarum. Ini. Jadi wajib itu. Jangan di sini ya. Ini. Ini juga. Nih. 2 jari. Ya. Ini juga masuk. Nah, di sini. Maka berlaku untuk membetulkan seluruhnya sepanjang meridian itu, bahkan bersambung lagi pada meridian berikutnya. Itu diperbaiki semua. Iya. Kemudian ada namanya khasiat lokal. Iya, ini biasanya kalau ada masalah, ada keluhan di titik tersebut, maka kita juga lakukan pemijatan akupresur pada titik tersebut juga. Iya, maka khasiatnya akan berlaku pada titik itu dan juga berpengaruh kepada sepanjang meridian. Iya. Tetapi walaupun misalnya kita ambil satu titik saja di salah satu di antara jalur meridian itu, maka khasiatnya juga tetap dirasakan secara keseluruhan. Ya, itu khasiat secara umum. Asalkan benar caranya, ya tepat caranya, sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan SOP, insya Allah akan jauh lebih terasa. Mengapa selama ini banyak yang gagal, kurang reaksi, kurang berdampak, kurang bagus? Itu mungkin karena dari segi jumlah, ya dari segi cara, sehingga enggak terlalu ada efeknya. Atau kemungkinan dasarnya yang kurang, misalnya harusnya mau dikuatkan, justru dilemahkan lebih dari 30 kali. Nah, itu intinya. Kemudian ada namanya khasiat istimewa. Dominan, iwang lu, sumu, si, tusuk, titik pengalaman. Titik yang saya sebutkan tadi itu seperti titik hekum, ya, titik ini. Ya, ini semua adalah titik-titik istimewa. Titik istimewa artinya keluhan umum diambil itu. Tetapi ada juga namanya khasiat organ, khasiat use point, ahsi point. Maksudnya itu di mana ada keluhannya, maka akan berkhasiat kepada perbaikan organnya. Ya, di mana keluhannya, di situ diambil. Ya, sakit di pinggangnya, ya cari titik yang sakit. Oh, kebetulan itu kan meridian kantung kemih. Nomor berapa yang sakit ini? Kemudian lakukan pemijatan di situ. Langsung berkhasiat. Iya, langsung berkhasiat. Baik ya. Kita tadi sudah bahas ini teknik manipulasi, kemudian sedasi. Saya mau tanya ulang dulu. Apa itu kalau tonifikasi?
Menguatkan Menguat berapa kali tekanan? 30 kali. 30 kali. Kalau sedasi Melemahkan melemahkan berapa kali? 60 kali. 60 kali penekanan. Kenapa kita harus kuatkan? Iya. Mengapa kita harus menguatkan? Apa dasarnya kita? Supaya seimbang. Supaya Apa seimbang. masalahnya orang ini kok perlu dikuatkan? Sebenarnya yang Ya, lemas. Lemah, Iya. yang daging. Lama salah. Kalau begini harus memang urus harus pakai bantalan atau bisa tidak pakai bantalan? Bisa saja tidak. Santai saja. Ya, misalnya lagi baring kliennya, ya ini saja. Baring biasanya. Tapi harus di dada orang. Maksud itu sesama orang. Oh, Nggak boleh sih. iya jelas lah, masa bukan Taruh sini, ya. Maksudnya sama pelan. Iya. Di situ saja, iya. Kan akupressur ini bisa dilakukan dalam keadaan duduk. Iya. Bisa juga dilakukan dalam keadaan baring. Kalau dia duduk ya mungkin di atas pahanya kan, di atas paha dia letakkan, atau dalam keadaan begini juga boleh. Ya, tidak ada masalah di situ. Enaknya, nyamannya. Harus lurus kan? Iya, jangan bengkok. Iya, saya maksudnya apa harus lurus. Yang jelasnya klien nggak boleh jangan bertenaga dia. Oh, Jangan begini kan, baru di pijat, bertenaga. Jangan bertenaga dia. Keras. Iya. Iya. Saya ambil contoh ya Pak Usman. Usman lagi. Ya. Tapi ini kan posisinya keliru, harus menghadap. Ya. Misalnya ya, anggaplah ya ini tidak ada orangnya, ya. Anggaplah dia tidak ada ya. Iya, anggap Dia tidak ada. Iya. Ya, saya harus perbaiki posisi, tidak boleh miring. Kalau Jadi- aku pressure, Tidak boleh. tidak boleh miring begini juga. Pokoknya tidak boleh, harus perbaiki posisi. Misalnya ya, misalnya dia duduk nih di kursi ya, dia duduk nih di kursinya, karena gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sudah ada semua pada kurma itu. Sukrosa, fruktosa, glukosa sewaktu, ya nutrisinya, kalorinya, lemak tak jenuhnya, dia kan mengandung asam lemak tak jenuh, asam oleat, asam linoleat, ya nutrisi kandungan gizi yang kita butuhkan dari makanan, dari sayur, dari telur, dari ikan, ada semua itu pada kurma. Sudah ada pada kandungan kurma. Mengapa 7 butir? Mengapa 7 butir? Karena kita butuh sampai ribuan kalori, ribuan tenaga kan itu sudah terwakili di dalam beberapa biji kurma itu. Mengapa rahasianya dikatakan barang siapa disunahkan kita mengkonsumsi 7 butir kurma itu? Kalau 7 butir itu sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Kalau misalnya kita mau sarapan pagi, siang baru makan, itu sudah cukup itu. Sudah cukup. Artinya kan sudah mengkonsumsi pagi-pagi kurma 7 butir, maka tubuh kita ini sudah siap untuk action. Tubuh kita sudah siap untuk bekerja. Sudah ada nutrisi cadangan yang siap ya. Apanya? Lambung semua, Bu. Oh iya. Kalau sudah terlanjur sakit lambungnya, tadi ini kalau dalam kondisi normal nih Bunda ya. Kalau sudah terlanjur sakit lambungnya, ya jangan dulu terlalu keluar dari kebiasaannya. Misalnya habis makan kurma belum, kan ada kalau orang Bugis Makassar itu kalau baru makan 7 butir kurma, dia sudah makan 7 butir kurma yang besar-besar bijinya, ditanya sudah sarapan belum? Kalau bukan nasi belum sarapan. Ya, lagi-lagi kembali kepada kebiasaan. Ya, yang saya masukkan tadi itu boleh juga dibiasakan begitu, boleh ya. Tapi tidak terlarang. Silakan makan saja, asalkan jangan juga berlebih-lebihan. Sudah makan kurma 7 butir, mau lagi makan nasi beberapa suap, boleh silakan saja. Ya, karena kalau terlalu banyak juga sarapan paginya, nanti di jam-jam produktif itu jam-jam 9 itu justru ngantuk. Justru ngantuk juga kalau terlalu kebanyakan juga. Nah, makanya standar air yang kita minum itu jangan kurang dari 8 gelas sehari semalam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, jangan kurang dari 8 gelas air. Tubuh kita sedang butuh ini karena ini hasil penelitian Bunda ya. Ternyata kebanyakan orang yang pikun di usia muda, ya belum cukup 50 tahun, sudah lupa-lupa,
Sudah PDI. Apa itu PDI? Bukan partai ya. Penurunan daya ingat akut. Ya, dia lupa-lupa. Itu ternyata karena kurang minum. Kurang minum. Makanya yang muda-muda ini harus banyak-banyak minum. Ya, 8 gelas standar dalam sehari semalam. Itu minimal. Itu minimal. Baik, kita lanjut lagi materinya ya. Ya, jadi begini ya. Tadi kan kita sudah salat duhur.